Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, selamat siang Kak. Iya siang. Sebelumnya ini benar ya dengan Mbak Naila ya? Iya saya. Iya, bagaimana perjalanan saat kesini Mbak? Kayaknya lancar-lancar saja soalnya saya naik Grab jadi Grab mobil jadi nggak ada yang jalan. Sebelumnya kalau boleh tahu gimana kabar Mbak sekarang ini? Ruwet, nggak tahu pusing. Mbak ini itu ya anak kuliah ya? Ya saya kuliah semester 4. Oh berarti ya udah mau ke tingkat lebih seriusnya ya Mbak ya? Iya. Oke, sebelumnya kita adain kontrak dulu ya Mbak, bahwa ke sesi konseling ini kita setujui dengan batasan waktu 15-20 menit ya. Iya. Karena saya juga sedang ada urusan nanti, jadi saya tidak akan berlama-lama. Mungkin kalau misalkan Mbaknya masih kurang atau masih ingin adanya tindak lanjut, mungkin bisa di sesi konseling selanjutnya. Iya siap. Sekarang Mbaknya lagi kesibukannya apa gitu? Lagi gimana? Gini loh Mbak, saya tuh semenjak udah semester tua ini nih, bukan tua ya, kayak meningkatnya kuliah ini kayak makin utek gitu, apalagi di rumah kayak orang tua kayak nggak bisa ngertiin gitu, jadi saya tuh nggak bisa bagi waktunya gitu, sedangkan kuliah kan ya itu hal yang utama gitu, walaupun di rumah juga hal utama, jadi saya tuh keder gitu, mau gimana gitu, ngejar waktunya gitu. Jadi di sini tuh Mbak Nara tuh sedang pusing ya, kayak bingung membagi waktu antara di kuliah dan orang tua pun nggak mendukung dengan keadaan Mbak Nara ini. Jadi Mbak Nara sedikit pusing. Iya. Kalau boleh tahu Mbaknya kalau kuliah itu gimana itu? Apa ada jam-jam tertentu, jam segini aku gini, jam segini aku gini, atau Mbaknya gimana? Kalau gitu kurang tahu ya, makanya aku jamnya pusing gimana gitu, atur waktunya gitu, si pusing nggak tahu. Berarti Mbak Nara ini belum tahu bagi-bagi waktunya itu ya? Iya. Kalau Mbaknya biasa tidurnya jam berapa? Seringnya malam jam 1, jam 2, soalnya kan banyak tugas kuliah gitu, sedangkan kadang-kadang teman sekampungnya juga nggak bisa ngertiin, nggak bisa ya gitulah, udah amat gitu. Jadi masalah Mbak Naira kan ini bingung ya, gimana cara mengatur waktu saat kuliah, dan ada lagi dari orang tuanya itu kayak tidak mendukung ya. Iya. Menurut Mbak Naira mana sih yang paling penting biar kita bisa nyelesain satu-satu dulu? Kuliah dulu kayaknya, soalnya kuliah itu lebih utama. Oke, baik. Sekarang mungkin ini ya, coba Mbak Naila inget-inget deh dari awal Mbak Naila bangun, masuk kuliah, terus pada saat apa sih enaknya Mbak Naila itu ngerjain tugas, terus pas tidurnya enaknya jam berapa, biar Mbak Naila tuh nggak ini loh, badannya nggak capek, terus apa ya, bisa semangat gitu jalanin perkuliahannya. Iya, nanti saya mikirin dulu gimana ya biar enaknya. Soalnya sekarang masih ruwet gitu loh.
nggak tahu harus gimana gitu. Mungkin ini ya, Mbak Nela itu sukanya nugasnya kalau jam-jam berapa gitu? Apa sore kah? Apa siang kah? Apa malam kah? Malam sih, soalnya lebih tenang aja di rumah, nggak berisik gitu. Malam ya. Iya. Biasanya Mbak ada batasan tertentu kayak udah jam 12 nih, udahlah aku mau tidur, apa ya harus selesai malam itu juga gitu. Biasanya bagaimana Mbak? Soalnya kayaknya harus selesai sekarang itu juga, soalnya aku kalau nugas itu ya menurut deadline, jadinya ya harus jam segitu juga gitu. Saya tuh Mbak kalau bangun tuh sama orang tua dibangun itu jam 5, soalnya salat subuh gitu. Terus setelah itu tuh siap-siap mandi, berangkat kuliah. Ya habis kuliah selesai jam 4-an, soalnya masih penuh. Terus habis itu kadang juga saya tuh lupa namanya makan siang, soalnya ya terlalu ruwet di kepalanya gitu. Habis itu ya pulang rumah orang tua kadang-kadang marah-marah, nggak beresin kamar, nggak beresin rumah gitu-gitulah Mbak. Jadi aduh nggak tahu harus gimana gitu. Sedangkan tugas tuh masih banyak, tugas kuliah itu loh. Dari yang Mbak Nela ceritakan ya, jadi Mbak Nela ini yaitu yang tadi susah ya dalam mengatur waktu, dan Mbak Nela udah capek di kuliah, pulang-pulang malah dimarahin orang tuanya gitu. Iya. Gara-gara nggak ikut bersih-bersih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa buat ini ya Mbak, buat schedule untuk kedepannya biar sedikit-sedikit kehidupan pola hidup Mbak Nela ini bisa berubah dan kembali normal. Iya. Mungkin bisa dibuat jadwal ya sehari-hari gitu loh, dari mulai bangun sampai nanti tidur lagi. Iya. Sebelumnya tadi kan di awal kita sudah perjanjian ya Mbak, untuk sesi konseling hari ini itu hanya 15-20 menit. Kebetulan ini udah 20 menit ya. Iya. Jadi mohon maaf saya tutup, dan mungkin kalau Mbak Naira ingin bisa kita bisa bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Iya. Oke Mbak Naira, terima kasih ya sudah menyempatkan ke sini dan sudah percaya kepada saya untuk ingin bercerita kepada saya. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Udah meluangkan waktu buat saya. Saya di sini habis ini alhamdulillah sudah kayak udah plong gitu, soalnya saya masih dipendem gitu. Makasih ya Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya, makasih.